Jadi harapan kami itu transportasi itu. Mungkin ada ini Masalah angkutan itu. Angkutan. Ya, karena ini sudah makin hari makin jauh. Daunnya. Jauhnya itu seberapa jauh? Oh itu kilometer. Berkilo-kilo. Kira-kira Ada 10 kilo. kilo Dari kampung ini, dari Penyulingan ini ke sana. Ya, jadi mampu kah kita pikul itu? Waduh. Tengok mati, tidak mampu. Bahkan kami nanti lewati kali apa itu. Karena salah satunya apa pemanfaat kami itu sekarang ini yang kami harapkan. Iya. Minyak kayu putih. Kalau tidak minyak kayu putih kami sekarang tidak bisa seperti ini. Jadi harapan kami yang itu. Terus kalau sekali jalan ambil minyak kayu putih itu berapa lama? Tambah lagi. Tambah lagi di mama. Koy nya apa anjing tuh? Aduh, sabun koy. Isi motor kenapa? Tertanam. Gara-gara? Saya ikut jalan kan.
buka kalam nama ibu katanya dan. Oh. Lu pemanu tuh lu petani lo. Ini mau lompoi ya. Ini kayaknya sih nggak bawa dia. Itu yang panjang itu bersih. Ini dia untuk kenapa berantar kondisi. Yang kemarin masak potong-potong saja. Enggak, ini pas karungan 3 karungan tambah. Ini enggak mau milih mau jauh. Masak. Ini kan kalau potong-potong buat setengah mah. Ini kayak kerawan tanpa pembiayaan ke bangkit. Bagaimana? Penjamaran. Sekarang jadi banyak kan pernah ya dulu. Ini bukan serai yang masak-masak bukan? Bukan, ini bukan serai untuk masak ikan. Saya bilang kalau masak ikan punya banyak di sini. Kan modelnya lain dari sini, dia warna-warna kulit ini. Ya. Batangnya. Ya, memang orang sudah ada yang tanam juga, cuma jenisnya berbeda. Serai wangi juga tapi jenisnya berbeda. Ada jenisnya yang panjang. Dia ada berdiri. Oh, yang panjang itu. Tinggi, tinggi sekali. Ada di anak perempuan Ya, sebenarnya. tinggi sekali. Saya sudah lihat. Dia bangsa besar, tinggi sih. Tinggi. Iya, kali ini kan dia tidak cuma pendek saja. Pendek saja. Cuma batangnya merah. Kalau itu kan batangnya agak hijau. Iya. Merah. Nah ini sesungguhnya ini bilang serai merah yang ini. Iya. Saya tanam, kita bagi. Harapan yang kita mulai mau hadirkan komoditi salah satu, tidak hanya harapkan kayu putih, tapi serai juga ini kita perlu lahan. Betul. Ini lahan kita di sini kan ada tanah kering, ada tanah basah. Tanah basah ini yang kita bilang jenis lain memang bisa tumbuh seperti pisang, Ya. ubi Ya. kayu, mangga juga mungkin bisa tumbuh. Lahan-lahan tersebut itu kita bisa simpan itu kayu putih tadi. Ya. Pohonnya ada, cuma di situ kan sudah tebang-tebang semua. Begitu dia tumbuh lagi, tebang lagi. Tebang lagi. Kalau diganti dengan tanaman ini sewilayah kampung ini, Ya. berarti kan itu tertunda Betul. dalam 1 tahun. Karena petunjuk beliau ini 6 bulan kita tanam, tunggu, sudah panen lebih dari 6 sampai 8 bulan. Dari 3 bulan ke berikut kita bisa panen. Kalau dengan bedakan dengan kayu putih, 6 bulan kita ambil, tunggu lagi 6 bulan. Bisa 1 tahun baru ambil lagi. Ambil lagi. Karena dia perlu bertunas. Bertunas. Ya. Itu 1 musim. Kalau menurut musim di sini, musim panas ambil. Nanti besok ini hujan besar baru dia naik. Betul. Tapi hujan belum berhenti, belum bisa pangkas-pangkasnya lagi. Yang tadi beliau ada kasih keterangan yang hasil survei lapangan. Ya. Ini kita orang memang sudah terbiasa dengan kayu putih. Ya. Lanjut. Sudah berapa tahun itu mulai dari 1970 sampai dengan sekarang ini 2022. Ya. Ini sudah. Ya. Jadi untuk ke depannya, karena serai ini baru untuk kita dan belum ada untuk ya persiapan kita hidangkan dia kemana. Ya. Ya. Berarti hari ini kita cumanya prosesnya itu tanam menanam. Ya. Tanam menanam dulu, sambil itu kita masih berjalan dengan kayu putih dulu. Ya. 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 Sampai nanti 6 bulan kemudian, nah baru kita mungkin bisa rasakan sedikit Ya. berapa persen yang kita bisa lihat. Ya. Nah, seperti itu.
Kendala-kendala kita di sini Pak, jauh, minim sekali sekarang kita ini untuk pikul-pikul. Pikul-pikul jarak Dari tadi dalam itu ya. sana kilometer. Karena saya sering diambil Ya. yang dekat-dekat ini ya sudah habis lah orang bilang Habis. begitu. Pak, itu bayangkan saja itu berapa puluh tahun ini. Ya, Mundar-mandir, akhirnya sekarang itu kita ambil Jarak jauh-jauh semakin sana. jauh. ya, Jadi kendala kita itu cuma masalah pikul, ya. angkutan itu saja. Angkutan ini nanti butuh ongkos lagi, Butuh ongkos lagi apa itu. bensin belum bensin lagi. Ya, itu bagian dari ongkos itu. belum yang masak lagi kita harus Belum lagi makan harus siap-siap bawa makan lagi di dalam situ. begitu. Jadi untuk kedepannya kalau memang ini kita ini boleh manual dulu Ya, yang ada sekarang ini, tapi kalau kita melihat sudah tambah banyak berarti ya dari situ yang kita harus mungkin ya kita sampaikan yang bikin hamparan. iya amparan. Berarti kan ya lah bukan lahan itu berarti ya kita perlu hand traktor apa begitu. betul. Kalau semakin luas pasti harus butuh alat karena Iya, memang iya. kita tidak bisa gunakan manual saja bekerja untuk lahan seluas yang tadi Bapak bilang 1 hektar. Tidak mampu. Ya 2 hektar ya. Dan sekarang itu penguatannya harus penguatan sampai ke kampung. Nah, di kampung itu ada siapa? Ada masyarakat siapa ya? Masyarakat kita. Nah, terus kalau kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini ya memang yang Gandor ini dan mungkin Rawa Biru juga sedikit terkenal dengan produksi minyak kayu putih. Ya. Nah, tapi orang biasa bilang begini, produksi itu akan lebih bermakna atau akan lebih baik kalau memang ada efisiensi. Waktunya tidak terlalu banyak kita buang, Iya. terus tenaga juga harus kita kelola dengan baik. Jarak tadi ini juga menjadi persoalan tersendiri dengan kemampuan yang kita punya hari ini. Saya tidak bicara nanti 10 tahun nanti jadinya seperti apa, tapi hari ini kita harus perhitungannya matang soal itu. Ya orang selalu bilang Papua tanah yang kaya, tapi kayanya itu untuk siapa itu? Kayanya Papua itu untuk siapa? Ya ini mulai dengan barang-barang kecil begini sebenarnya kita akan nanti menuju ke sana. akan ketemu. Jadi kita jangan berharap bahwa yang tadi bilang semua nanti dilayani, kita tinggal tanda tangan. Tidak ada seperti itu. Ada aturan negara mengatur. Ya, semua sekarang Kalau tanam aturannya sendiri, ketat. makan sendiri tidak ada aturan yang tangkap. Terus memang kita berharap itu ke depan ya paling tidak masyarakat di kampung itu punya pendapatan. Ya, punya pendapatan. Setidak-tidaknya. Karena kita tidak bisa hidup hanya dari kemurahan alam yang ada ini. Tadi kita bilang semakin jauh. Nah, Memang Tuhan sediakan, tapi semakin jauh. Nah, tapi Tuhan juga siapkan akal budi untuk bagaimana kita pikir yang paling dekat, yang paling bisa kita kerjakan itu yang mana. Dan saya pikir memperkenalkan serai merah sebenarnya tidak merubah apa yang sudah jalan selama ini terkait dengan cara pengelolaannya. Ya. Kan tidak merubah jauh ini. Tidak. Sama, metodenya nanti sama. sama saja. Cuma bahan bakunya saja yang berubah. Berubah ya. Ya. Bahan bakunya saja yang berubah. Yang dulu kita bilang ini ada kayu putih kita cari, sekarang semakin jauh. Tapi dengan begini semakin dekat. Ya. betul. Barang ini semakin dekat ini. Kita tidak bisa menunggu orang bilang provinsi baru jangan nanti orang datang bagi-bagi. Tidak ada. Tidak ada cerita. Tapi mari kita lihat peluang. Ya bersyukur orang apa sini mereka lihat peluang. Peluang itu mereka ingin bagi dengan kita. Iya. Sampai kita saling yang saya sangat bekerja sama. Ini sekitar 200 pohon yang kita ambil tadi. Ya. Ini masalah baru. Karena tadi datang. Nah, begini saya dia bau semua. Nah, ini baru. Wanginya sudah kelihatan. Ya.
Ini belum disuling. Iya, belum disuling. Jadi langsung mau suling, tapi Iya. kurang ada miskomunikasi saja dengan yang pemilik ini. Oh. Orang kaya, jadi ini barang ini tanam dia sudah. Tanam. Jadi mau Kumbili dia cerita dongengnya bagus begini. Ini biasa kita bikin kebun kumbili. 8 bulan kita panen, injak tumbuh di situ. Kita tanam lagi. Dia di situ. Iya. Iya tanam. Saya suka kasih contoh semua ya. Di sela-sela itu kan kumbili bisa berdiri ya juga. bisa tumbang sari, Pak. Tumpang sari. Bapak udah sejago tuh masalah Iya, tanam. Ya. Tumbang sari itu sudah dinas pertanian itu kasih penyuluhan. Selesai. Sutamat lah. Langsung tamat. Itu sudah 3 bulan.